Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, sebelum kita belajar, Ibu ingatkan tetap kita 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baiklah Ananda semua, pada hari ini kita belajar mengenai hubungan antar sudut. Materi ini disajikan oleh Ibu Ramadina SPD, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Baiklah, kita lihat adapun indikator pembelajaran kita, hubungan antar sudut dalam kurung saling tegak lurus atau berpeniku, berpelurus, dan bertolak belakang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap Ananda mampu menentukan hubungan sudut saling tegak lurus atau berpeniku, lalu Ananda mampu menentukan hubungan sudut berpelurus, serta Ananda mampu menentukan hubungan sudut bertolak belakang. Baiklah Ananda semua, kita belajar ya, bagaimana hubungan antar sudut berpeniku dan berpelurus. Sudut berpeniku. Dua sudut dikatakan berpeniku jika jumlah besar sudut keduanya 90 derajat. Sedangkan sudut berpelurus, dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah besar sudut keduanya 180 derajat atau membentuk sudut lurus. Kalau sudut berpeniku seperti ini, kita lihat bahwa sudut X ditambah dengan sudut Y sama dengan 90 derajat. Maka sudut X dengan sudut Y itu namanya saling berpeniku. Sedangkan sudut yang berpelurus, kita lihat gambar bahwa sudut X ditambah dengan sudut Y itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Bagaimana? Artinya membentuk sudut lurus. Bagaimana Ananda? Kita lanjut ya. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Ibu buatkan sebuah gambar di mana ini mendeskripsikan keadaan lingkungan sekitar rumah tinggal Erik dan Thohir. Misalnya, rumah Erik dan Thohir adalah poros arah mata angin dan sudut antara letak bukit dan gedung sekolah adalah 35 derajat. Serta besar sudut antara gedung pejabat pos terhadap hutan adalah 65 derajat. Jika posisi Erik dan Thohir sekarang berada di taman permainan dan akan berjalan melingkari lintasan arah mata angin, berapakah besar sudut yang terbentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan? Ini gambarnya, kita lihat di situ bahwa ada gedung sekolah, ada bukit, ada taman permainan, dan rumah sakit, masjid, dan seterusnya. Dan sudah dikatakan bahwa sudut antara bukit dan gedung sekolah 35 derajat. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Bukit dan gedung sekolah 35 derajat. Sedangkan pejabat pos dengan hutan itu sudutnya 65 derajat. Bagaimana posisi awal terhadap posisi hutan? Kalau kita gambarkan, di sini ada O, ini taman permainan B, kita buat bukit C, D adalah gedung sekolah, E adalah hutan, dan A pejabat pos. Maka kita tahu bahwa tadi
bukit dengan sekolah 35 derajat dan pejagat pos dengan hutan itu membentuk sudut 65 derajat. Maka kita tahu bahwa sudut BOD itu adalah sudut berpeniku, yaitu 90 derajat. Sudut BOC, untuk menghitung BOC berarti sudut BOD kita kurang dengan sudut COD. Kita masukkan nilainya, 90 derajat dikurang 35 derajat sama dengan 55 derajat. Maka sudut BOC 55 derajat. Lalu kita lihat sudut AOD juga membentuk sudut siku-siku atau berpeniku, di mana sudutnya juga 90 derajat. Maka untuk menghitung sudut DOE sama dengan sudut AOD, kita kurang dengan AOE. Maka kita dapat 90 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 25 derajat. Sudut DOE sama dengan 25 derajat. Untuk menghitung sudut BOE dari posisi awal ke posisi hutan, maka kita dapat menghitungnya dengan sudut BOC kita tambah dengan sudut COD kita tambah dengan sudut DOE. Kita masukkan nilainya, 55 derajat ditambah 35 derajat ditambah 25 derajat. Maka sudut BOE sama dengan 115 derajat. Besar sudut yang terbentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan yaitu 115 derajat. Bagaimana Ananda semua? Kita lanjut ya. Bagaimana hubungan antar sudut saling bertolak belakang? Sudut saling bertolak belakang. Dua sudut dikatakan saling bertolak belakang jika kaki-kaki kedua sudut tersebut membentuk dua pasang sinar yang berlawanan arah. Dua sudut yang saling bertolak belakang itu mempunyai besar yang sama. Maka X1, sudut X1 sama dengan sudut X2. Sudut Y1 sama dengan sudut Y2. Sudut X1 ditambah dengan sudut Y1 membentuk sudut lurus. Jumlahnya nanti 180 derajat. Sudut X2 ditambah dengan sudut Y2 juga membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat. Mari kita coba lihat ilustrasi berikut ini. Ada dua garis yang saling bertolak belakang. Ada garis PQ dan garis SR. Garis RS dan garis PQ itu berpotongan di titik P. Jadi dia berpotong di titik P sehingga nanti membentuk empat sudut yaitu sudut T1, T2, T3, dan T4. Misalkan sudut T1 ini diketahui 60 derajat. Tentukan berapa besar sudut T2, sudut T3, dan sudut T4. Misalkan tadi sudut T1 60 derajat, dan ditanya besar sudut T2, besar sudut T3, dan sudut T4. Bagaimana caranya? Kita lihat diketahui, ditanya juga besar sudut T2, sudut T3, dan besar sudut T4. Caranya kita tahu bahwa sudut T1 dengan sudut T3 adalah bertolak belakang dan ukurannya berarti sama. Sehingga sudut T3 sama dengan sudut T1 yang nilainya 60 derajat. Jadi kita lihat sudut T3 60 derajat. Lalu kita hitung besar sudut T2. Sudut T1 ditambah dengan sudut T2 itu membentuk sudut lurus. Maka sama dengan
180 derajat. Sehingga kita masukkan nilainya 60 derajat sudut T1 ditambah sudut T2 sama dengan 180 derajat. Kedua ruas kita kurang 60 dikurang 60, dan di sebelah kanan kita juga kurang 60. Berarti mendapatkan sudut T2 sama dengan 120 derajat. Kita hitung sudut T4. Sudut T2 sama dengan sudut T4 karena T2 dengan T4 saling bertolak belakang. Maka sudut T4 sama dengan T2 yaitu 120 derajat. Jadi besar sudut T3 sama dengan 60 derajat dan besar sudut T2 sama dengan besar sudut T4 120 derajat. Mari kita lihat soal-soal berikut. Kita lihat soal nomor 1. Berapakah besar sudut X? Kita tahu di sini diketahui sudut AOC 30 derajat dan sudut COB X. Yang ditanya berapa besar sudut X? Maka sudut AOB sama dengan 90 derajat karena dia membentuk sudut siku-siku. Maka 90 derajat sama dengan sudut AOC ditambah dengan sudut COB. Kita masukkan nilainya 90 derajat sama dengan 30 derajat ditambah dengan X. Maka X sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat. Maka X 60 derajat. Jadi besar sudut X adalah 60 derajat. Kita lanjut soal nomor 2. Berapakah besar sudut Y? Diketahui juga besar sudut BOC 65 derajat. Sudut AOC yaitu Y. Maka yang ditanya besar sudut Y. Jawab, sudut AOB juga membentuk sudut lurus. Karena dia membentuk sudut lurus, kita tahu bahwa sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut AOC ditambah dengan sudut BOC sama dengan 180 derajat. 180 derajat, sudut AOC adalah Y ditambah 65 derajat. Maka 180 derajat dikurang 65 derajat sama dengan Y, sehingga Y sama dengan 115 derajat. Jadi besar sudut Y adalah 115 derajat. Kita lihat soal terakhir, soal nomor 3. Tentukan nilai X dikurang Y pada gambar di samping. Diketahui sudut AOB 70 derajat, sudut AOD 6X ditambah 10Y, sudut COD 7X. Yang ditanya X dikurang Y. Sudut AOB sama dengan sudut COD karena dia saling bertolak belakang. Jadi 70 derajat sama dengan 7X. 70 sama-sama kita bagi 7, maka dapat 10 sama dengan X. Sudut AOB ditambah dengan sudut BOC 180 derajat karena dia membentuk sudut lurus. Sehingga 70 derajat ditambah dengan sudut BOC sama dengan 180 derajat. 70 sama-sama kita kurangkan 70, maka dapat sudut BOC sama dengan 110 derajat. Sudut BOC sama dengan sudut AOD. BOC sama dengan AOD. 110 derajat sama dengan 6X ditambah 10Y. 110 derajat kita tahu X dapat nilainya adalah 10, kita masukkan 6 dalam kurung 10 tambah 10Y. 6 kali 10 60 tambah 10Y. Kedua ruas kita bagi dengan derajat sehingga 110 sama dengan 60 tambah 10Y. Lalu kita kurang 60, maka dapat 50 sama dengan 10Y. Kita sama-sama bagi 10, dapatlah Y sama dengan 5. Maka
X dikurang Y sama dengan 10 dikurang 5. Jadi nilai X dikurang Y adalah 5. Bagaimana Ananda semua? Ibu harap Ananda semua dapat memahaminya ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.